Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Bapak, yaitu pembelajaran akidah akhlak. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan Jam untuk memimpin doa. Isti'ah dan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Kalian telah baca doa dan harus dibiasakan ketika sebelum memulai sesuatu pekerjaan, alangkah baiknya berdoa dulu. Mau makan, berdoa. Mau tidur, apalagi mau thalabul ilmi, harus juga berdoa biar Allah memberikan kebarokahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Nopal. Kunaon Nopal? Sakit. Sakit apa? Parah. Ada yang tahu? Tidak. Udah lama gak masuk? Tidak. Dan kalau sudah lama gak masuk, harusnya kita nengok. Di mana jauhnya? Hah? Badama. Binte Badama. Terusnya tadi Amatana. Apakah sudah siap belajar hari ini? Ya. Kurang keras. Sudah siap belajar? Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, ya. Materi masih akhlak tercela. Kalau kemarin kita belajar tentang pemarah, kalau sekarang kita belajar pasif. Pasif, bukan pasif. Pasif. Kira-kira masih ingatkah materi yang kemarin? Masih. Apa ya materi yang kemarin? Akhlak tercela. Akhlak tercelanya apa? Marah. Penjam. Pemarah itu perbuatan yang baik atau buruk? Oke. Nih. Marah itu perbuatan apa? Perbuatan buruk itu perbuatan manusia atau perbuatan setan? Bolehkah kita meniru perbuatan setan? Tidak. Ayo, apalagi kata? Harus wudu. Ngamak, lamun ngamak teh ciri-cirina naon? Apalagi ki? Merubah posisi ketika berdiri harus duduk. Jangan sampai setelah kalian belajar akhlak tercela ini, kalian mengikutinya. Misalkan kalian jadi pemarah, kasigeng sautik naon? Ngamuk, molotot. Tepikun ka molotot kang telila parna keluar. Ayo begitu. Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materinya pasif. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan dulu tujuan pembelajaran. Bisa dilihat di layar, lihat layarnya ya. Setelah kalian nonton tayangan ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian pasif. Terus yang 9,
Setelah mengikuti kegiatan ini, kalian harus bisa menganalisis cara menghindari fasik. Nah, untuk hari ini kita belajar seperti biasa. Ini masih lanjutan dari minggu kemarin. Kalian nanti akan belajar secara individu, artinya melihat tayangan yang ada di layar. Kemudian nanti di akhir ada diskusi kelompok. Nah, sekarang kita buka slide-nya. Lihat tayangan video yang ada di layar. Coba perhatikan sini. Nah, kalian bisa lihat ini, amati gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini ada 6 gambar. Silakan kalian amati. Lupa dikasih waktu sekitar 5 menit untuk mengamati gambar. Sudah kalian amati gambar yang ada di depan? Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kalian lanjutkan dengan nonton tayangan berupa video tentang fasik. Saya Pak. Sudah mengamati gambar tadi? Yang video sudah? Waktunya Bapak yang akan bertanya. Nih, pada Tata sudah mengamati tadi tentang apa tadi? Tentang fasik. Harus fasik. Fasih dan fasik. Jadi kesimpulannya fasik itu apa, Tantan? Orang Islam yang suka berbuat dosa. Tadi Tantan sudah nonton. Kira-kira fasik itu apa artinya? Orang yang muslim suka berbuat maksiat. Bagus. Contoh-contoh perbuatan fasik itu apa saja? Berjudi, berbohong, semuanya sepakat itu perbuatan tercela. Bagus. Nah, setelah kalian tadi menonton video, mengamati gambar, dan sudah punya kesimpulan tentang fasik, fasik itu adalah orang Islam yang suka berbuat dosa. Fasik ini adalah perbuatan manusia atau perbuatan setan? Jadi fasik ini adalah perbuatan setan. Setan telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah mendengar cerita Nabi Adam? Bagaimana setan durhaka kepada Allah, sudah tahu? Nah, Pak, siapa yang melarang kita fasik? Apakah orang tua? Bukan. Yang melarang kita tidak boleh fasik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 67. Kita baca bersama-sama ya. Ini Bapak tampilkan di board, di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna Al-munafiquna wal munafiqatu wal munafiqatu humul fasiqun. humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Sekarang Bapak tanyakan pada Kansa,
tadi membaca teks fasik ya. Sekarang kamu bacakan ciri-ciri orang yang fasik. Fasik 1. Merusak janji kepada Tuhan. 2. Berperilaku sesuai aturan agama Islam. 3. Memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Orang fasik, perbuatan fasik itu namanya tadi teh. Maling, Maling. Sok maling tak? Tadi buat judi, judi tak? ada Terus? korupsi, Korupsi, suka korupsi? Jangan. Apalagi? Apalagi? Sorry. Hah? Terserang deh. Minuman. mabok, Pernah lihat orang mabok? Bisa mempraktekkan? Kan? Saya kumaha cing praktekkan mabok dari mana? Saya bisa praktekkan. Apalagi? Judi teh kumaha gini? Dikocok kelak. Hah? Dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi dulu kartunya. Pasang taruhannya berapa taruhannya? 2.000-an, budak letik 2.000-an. Terus itu sebenarnya yang menang dapat uang. Anu kalah menang kasusah. Gak curug ya. Rugi enggak? Rugi. Coba lah dibelikan roti mah menang meren hijian banyak. Paham? Bagus. Sekarang kita adakan diskusi kelompok ya. Silakan kalian buat kelompok yang sudah tadi kita bagi ya. Mulai dari sekarang. Dan setelah kalian duduk berkelompok seperti ini, nanti ya Bapak akan kasih tugas ya. Jadi kalian nanti diskusi kelompok, nanti Bapak akan berikan sebuah pertanyaan, yaitu tentang cara menghindari sifat fasik. Dan nanti kalian akan Bapak kasih sebuah lembar tugas ini ya. Nanti di sini nanti ya. Kalian bisa lihat di sini ada gambar gunting. Kemudian ada lem. Kita kerjakan, Bapak bagi dulu ya. Ini. Waktunya sudah selesai ya. Udah pada selesai semuanya? Bagus. Sekarang kita ambil dari seorang-seorang untuk mengkomunikasikan hasil dari diskusi. Silakan kita tunjuk ya. Pertama kelompok ini, kedua kelompok ini, tiga kelompok ini. Paham? Kelompok ini untuk mengkomunikasikan. Fasik adalah keluarnya suatu dari suatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik 1. Merusak janji mereka kepada Tuhan. 2. Memutuskan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disambungkan. 1. Kembali kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa agar dikembalikan kepada kitab Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kalian tadi kerjakan secara berkelompok, silahkan kumpulkan ke depan ya. Kita ingin melihat dan menilai. Coba sini. Mana hasilnya? Dan ini adalah hasil beberapa koreksi dari Bapak. Silakan untuk kelompok 1 nih ambil lagi. Ini
ada yang harus diperbaiki. Sama kelompok yang tadi juga, ini ambil. Setelah kalian diskusi di sini, Bapak akan membagikan sebuah penilaian kognitif ya, hasil daripada kalian tadi belajar, nonton video, melihat gambar, mendengarkan penjelasan, kemudian diakhiri dengan soal. Ada berapa nih? 10 soal PG ya. Waktunya 10 menit. Siap? Siap. Nih, bagikan. Ini duduknya yang betul. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kumpulkan di bangku paling depan. Jadi kesimpulan dari materi ini tentang pasik 1. Orang Islam tapi suka berbuat dosa. Contoh dosanya apa? Macam-macam. Judi, apalagi? Bohong, apalagi? Maling, korupsi, bertengkar, mabok. Ada lagi memutuskan silaturahmi gara-gara pasea. Sekarang cara menghindari fasik. Nah, cara menghindari fasik. Iya. Emangnya marah. Bukan, beda. Cara menghindari fasik pertama kembali ke kitab suci Al-Quran. Cek Al-Quran entong fasik berudak maka orangnya muang fasik. Berperilaku sesuai ajaran Islam. Ulang. Nah, untuk minggu depan ada lagi materi yang terakhir, yaitu pilih kasih. Nanti minggu depan pembelajarannya masih sama. Nanti ada diskusi, ada kerja kelompok, ada kerja individu. Siap belajar minggu depan? Siap. Berarti kita sudah belajar 2 alat tercela. Yang pertama adalah cemara, yang kedua pasif. Nah, yang ketiga ini minggu depan pilih kasih. Paham? Dan nanti di rumah Bapak akan kasih tugas ya, di rumah ada PR. Nanti silahkan catat nih biar gak lupa halamannya, halaman 83. Silahkan catat. Nanti di itu ada beberapa soal. Udah isi. Paham? Oke. Nah, sebelum kita pulang, silakan baca doa dulu. Pulang, mari kita berbaca doa dulu. Berbaca doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi pulangnya hati-hati ya.